Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cika Arista, Humaida Fidel Rifdah, Isman Nur Latifah, dan Rezika Fizati. Kami di sini akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Pengertian kegiatan ekonomi. Pengertian kegiatan ekonomi secara umum yaitu kegiatan perekonomian yang dihasilkan dari hasil produksi, baik itu memproduksi barang ataupun menghasilkan jasa. Kegiatan ekonomi ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dunia ini hampir tidak ada manusia yang bisa melakukan segala hal seorang diri. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Ada beberapa pengertian kegiatan ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sadano Sukirno, dalam kegiatan ekonomi, hal yang terpenting dan utama adalah proses produksi. Jika tidak ada produksi barang atau jasa, maka tidak ada pula yang dipasarkan ke masyarakat. Kegiatan produksi memiliki hubungan erat dengan perkembangan pendapatan dan taraf hidup seseorang. Yang kedua, menurut Mustafa Edwin Nasution, di mana kegiatan ekonomi tidak akan lahir jika tidak ada kegiatan produksi. Ia menyampaikan bahwa kegiatan produksi dalam perekonomian sebagai kegiatan yang memberikan manfaat baik di masa depan, karena sifatnya yang memenuhi kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, menurut M. Solahuddin, kegiatan ekonomi adalah mengatur urusan harta dan kekayaan, baik yang berkaitan dengan perkembangan, kepemilikan, dan distribusi. Maka dari itu, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang melibatkan individu, masyarakat, dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa. Kemudian, dari hasil produk tersebut dipasarkan supaya bisa dikonsumsi oleh konsumen. Berdasarkan pengertian kegiatan ekonomi menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan sesuatu produk dan memasarkannya kepada masyarakat diperlukannya kegiatan produksi. Selanjutnya, pengertian pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak akan berjalan jika tidak dijalankan. Nah, orang yang menjalankan kegiatan ekonomi disebut dengan pelaku ekonomi. Jadi, setiap pelaku ekonomi, entah disadari atau tidak, akan menjalankan peranannya masing-masing. Berdasarkan bentuknya, pelaku ekonomi dapat berupa individu, organisasi, dan perusahaan, di mana mereka memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap motif ekonomi. Caranya pun sederhana, yaitu dengan memproduksi barang, jasa, dan adanya kegiatan jual beli. Pelaku ekonomi dapat digolongkan berdasarkan jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah rumah tangga. Rumah tangga termasuk pelaku kegiatan ekonomi. Meskipun ruang lingkupnya terkecil, keberadaan rumah tangga keluarga dalam perekonomian cukup membantu para pedagang maupun produsen. Sebagai sektor yang paling kecil, ternyata kita sekedar menjadi konsumen atau penikmat produk yang dihasilkan produsen. Sektor keluarga tetap bisa menghasilkan produk dan barang secara tidak langsung. Dikatakan secara tidak langsung karena produk yang kita hasilkan dalam bentuk tenaga. Misalnya, kita bekerja di sebuah pabrik yang memproduksi barang dan jasa, maka kita sudah termasuk sebagai pembuat produk. Termasuk pelaku usaha kecil yang menjual hasil kerajinan mereka atau menjual makanan buatan sendiri ke pasar. Maka rumah tangga keluarga tidak sekedar sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen. Meskipun ruang lingkup rumah tangga tidak sebesar pemilik usaha, tetap ada beberapa manfaat, di antaranya mendapatkan gaji dari tenaga kerja kita, bisa menabung, dan melakukan transaksi jual beli. Yang kedua ada produsen. Jika rumah tangga saja termasuk pelaku ekonomi, maka produsen juga termasuk pelaku ekonomi. Konteks bentuk produsen yang dimaksud di sini tidak melulu dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan atau organisasi saja. Bahkan kegiatan seperti pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan pun juga termasuk ke dalam produsen. Pelaku produsen memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian. Mereka sebagai penyedia barang jasa untuk konsumen. Berdasarkan kelompok usaha produsen dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama badan usaha milik negara atau BUMN, yang kedua koperasi, dan yang terakhir badan usaha milik swasta atau BUMS. Adapun tugas dan tanggung jawab seorang produsen yaitu menghasilkan barang dan jasa. Produsen bisa memanfaatkan lahan dengan cara sewa pemilik tanah, toko, atau bangunan. Yang kedua, dapat memohon kredit modal kerja untuk membangun usaha.
Yang ketiga, sebagai distributor. Yang keempat, membayar pajak sehingga membantu dalam perolehan pendapatan negara. Yang terakhir, menawarkan CCR untuk lingkungan sekitar yang mengalami dampak pembangunan. Bentuk CCR-nya pun tergantung dari masing-masing kemampuan dan kebijakan dari produsen atau perusahaan. Pelaku ekonomi selanjutnya ada perusahaan. Perusahaan tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi sebagai tempat untuk menghasilkan barang ataupun jasa untuk konsumen. Jika dimaknai dalam arti luas, perusahaan tidak sekadar memproduksi barang atau jasa saja, perusahaan juga bertanggung jawab terhadap 3 aspek berikut, yaitu produsen. Sudah pasti sebuah perusahaan akan menciptakan sebuah produk, barang, ataupun jasa. Dengan kata lain, perusahaan memiliki pabrik tempat untuk menghasilkan produk. Yang kedua, distributor. Dari hasil produk yang dihasilkan dari pabrik atau perusahaan yang menawarkan jasa, butuh distributor atau tim marketing yang menyampaikan produk tersebut ke konsumen. Umumnya, perusahaan sengaja membuat tim lain untuk memudahkan dalam manajemen. Yang terakhir ada konsumen. Sementara konsumen adalah pembeli yang dijadikan sebagai sasaran atau target yang sudah disegmentasikan pasar. Dari perspektif konsumen, konsumen juga butuh produk barang jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pelaku ekonomi selanjutnya ada pemerintah. Pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab besar terhadap kegiatan ekonomi, yaitu pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Kebijakan yang salah akan memberi dampak buruk bagi pelaku ekonomi. Sebaliknya, kebijakan yang tepat akan memberikan keuntungan bagi semua aspek pelaku ekonomi. Adapun peran pemerintah yaitu mengendalikan perekonomian, termasuk membuat peraturan keuangan internasional, membuat kebijakan fiskal, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada rumah tangga luar negeri. Golongan pelaku ekonomi adalah rumah tangga luar negeri yang mengatur segala A sampai Z tentang perdagangan luar negeri. Seperti yang kita tahu, bahwasannya suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa peran negara lain. Ada beberapa kebutuhan atau barang yang tidak dimiliki di negara A, begitupun di negara B tidak memiliki produk yang dihasilkan di negara A. Maka untuk memenuhi ketersediaan dan memenuhi permintaan tersebut, terjadilah proses impor-ekspor. Tentu saja proses ini tidaklah mudah, ada aturan, kebijakan yang harus ditaati. Yang terakhir ada lembaga keuangan. Sesuai dengan namanya, peran tugas lembaga keuangan adalah mengatur segala hal tentang kegiatan keuangan. Lembaga keuangan hadir untuk meningkatkan perekonomian sebuah negara. Penawaran yang diajukan pun bermacam-macam. Ada yang berbentuk tabungan haji, safe deposit box, dan masih banyak lagi. Lembaga keuangan hadir sebagai pihak yang membantu penghimpun dana dari konsumen, rumah tangga, hingga produsen. Tidak hanya itu, lembaga keuangan juga berperan untuk menyediakan uang giral, menyediakan pinjaman kredit modal usaha, dan mengatasi terjadinya inflasi. Misalnya menaikkan cadangan ke kas bank agar perputaran uang stabil. Tujuan kegiatan ekonomi. Tujuan adanya kegiatan ekonomi dapat dilihat berdasarkan sifatnya. Ada yang bersifat pribadi dan yang bersifat sosial. Tujuan yang bersifat pribadi, pelaku ekonomi bersifat untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri termasuk untuk keluarganya. Sementara tujuan secara sosial biasa berupa mengurangi angka pengangguran, memberantas kemiskinan, kelaparan, dan masih banyak lainnya. Tentu saja ada pula yang menyebutkan bahwa tujuan adanya kegiatan ekonomi ini dibentuk menjadi 2 tujuan, yaitu yang pertama tujuan ekonomi intrinsik, yaitu alasan yang dibuat atas dasar dorongan ideologi yang lahir dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan atau pengaruh dari pihak luar. Yang kedua, ada tujuan ekonomi ekstrinsik yang menjalankan kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh lingkungan luar. Tujuan kegiatan ekonomi yang pertama mendapatkan sebuah keuntungan atau laba menjadi salah satu tujuan pihak-pihak tertentu untuk melakukan kegiatan perekonomian. Motif inilah yang menjadi motif paling terlihat dari semua golongan
yang melakukan kegiatan perekonomian. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya yang banyak orang miliki tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan lebih dari kegiatan ekonomi yang telah mereka lakukan, baik keuntungan berupa uang maupun barang. Motif inilah yang menjadi pendorong seseorang untuk melakukan kegiatan perekonomian. Yang kedua, mencari sebuah kekuasaan dalam perekonomian, mendapatkan sebuah posisi menjadi seseorang pemimpin di bidang perekonomian. Menjadi sebuah motif melaksanakan kegiatan perekonomian. Hal ini biasa dilakukan oleh pihak yang sudah mapan atau makmur, namun ingin mendapatkan sesuatu yang lebih yakin, sebuah kekuasaan. Yang ketiga adalah mendapatkan penghargaan dari pihak lain. Semua manusia memiliki sifat dasar untuk eksis atau menjadi yang terbaik di antara yang lain. Dalam hal ini, motif ekonomi berupa sebuah penghargaan. Motif ini menjadi sebuah alasan untuk dorongan untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau aktivitas ekonomi. Mereka menginginkan adanya sebuah penghargaan baik atas keahlian yang mereka miliki, atas etos kerja yang mereka berikan, dan yang lainnya. Yang keempat, dorongan untuk perbuatan sosial. Motif ekonomi selanjutnya adalah sebuah motif yang didasari atas sikap peduli sosial dari dari suatu pihak, karena tidak bisa dipungkiri kita manusia adalah sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang kelima, memenuhi kebutuhan hidup, mencari sebuah kesejahteraan. Pemenuhan kebutuhan hidup memerlukan motif yang tidak bisa ditawar. Pasti semua orang melakukan kegiatan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan untuk memperoleh sebuah kesejahteraan dalam kelangsungan hidupnya. Pengertian bidang pekerjaan. Menurut sensus penduduk 2000, lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha atau perusahaan maupun instansi di mana seorang bekerja atau pernah bekerja. Sedangkan lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan, usaha, perusahaan, kantor, maupun tempat seorang bekerja. Sumber mata pencaharian. Kondisi geografis berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, termasuk mata pencahariannya. Secara garis besar, kondisi geografis berdasarkan wilayah dibagi menjadi 3, yaitu dataran tinggi, pantai, dan dataran rendah. Berikut adalah mata pencaharian penduduk berdasarkan letak geografisnya. Yang pertama, mata pencaharian penduduk wilayah dataran tinggi. Penduduk di wilayah dataran tinggi umumnya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, peternak, dan pekerja perkebunan. Petani di dataran tinggi biasanya menanam wortel, kentang, kopi, teh, tembakau, dan cengkeh. Berbeda dengan petani di dataran rendah yang umumnya menanam padi, tebu, dan palawijaya. Yang kedua, mata pencaharian penduduk wilayah dataran pantai. Masyarakat yang hidup di daerah pantai umumnya menggantungkan hidupnya pada sumber kelautan, baik dari sisi perikanan, pertanian, maupun objek wisatanya. Kondisi geografis pantai berkontribusi membentuk kebudayaan masyarakat setempat. Contohnya, upacara sedekah laut. Adapun mata pencaharian penduduk daerah pantai di kota-kota besar yang sudah bervariasi, ada yang menjadi pedagang dan bidang pelayanan jasa. Yang ketiga, mata pencaharian penduduk wilayah dataran rendah. Masyarakat di dataran rendah, pedesaan, banyak yang berprofesi sebagai petani. Di wilayah perkotaan, kegiatan masyarakat bertumpu pada bidang pariwisata, transportasi, dan komunikasi.
Di kota-kota, wilayah dataran rendah dibangun pusat pembelanjaan, pendidikan, dan pemerintahan. Rata-rata pusat aktivitas masyarakat di dataran rendah dibandingkan di pantai atau dataran tinggi. Jadi, kesimpulannya adalah mata pencaharian merupakan bentuk dari kegiatan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Indonesia memiliki berbagai jenis mata pencaharian. Keanekaragaman mata pencaharian ini bisa disebabkan karena letak geografis dan ketinggian setiap daerah yang berbeda-beda. Ada yang bermata pencaharian di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Ada mata pencaharian yang menghasilkan barang, ada pula pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya adalah petani, peternak, nelayan, dan pengrajin. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah guru, pengacara, konsultan, dokter, dan polisi. Sekian dari kelompok kami mengenai kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.